Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kami akan bikin tema tentang godaan atau halangan ketika kita beribadah. Jadi ini bertepatan pada hari Sabtu tanggal 9 bulan 5 2026. Jadi kali ini temanya adalah tentang gangguan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mulus-mulus saja, tetapi banyak sekali godaan-godaan ketika kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah ini bukan sekedar salat saja, tetapi seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai puasa, mulai zakat, mulai haji, mulai ibadah-ibadah kewajiban yang lainnya seperti berbakti kepada kedua orang tua atau kebaikan kepada sesama, berbuat baik kepada tetangga atau kepada yang lainnya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati ketika kita melakukan suatu amal kebaikan yang mana gangguan-gangguan itu selalu akan menghalangi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Yang pertama adalah ketika kita beribadah, tentu saja kita akan diganggu oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini berada dalam tubuh kita dan kita tidak bisa mengetahui kapan hawa nafsu ini akan mengganggu kita. Karena hawa nafsu ini selalu mengajak kepada keburukan. Ketika hawa nafsu kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu kita, maka ibadah-ibadah kita pun akan menjadi rusak karena gangguan-gangguan dari hawa nafsu kita. Ketika kita bisa menaklukkan hawa nafsu kita, menjadikan hawa nafsu kita menjadi nafsu yang tenang, yang bisa kita kendalikan, maka insya Allah kita dalam beribadah pun akan selamat dari gangguan hawa nafsu. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan pernah kita itu menganggap hawa nafsu ini sesuatu yang ringan, tetapi ini adalah berat buat kita ketika kita menjalankan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus benar-benar senantiasa berhati-hati, selalu berhati-hati ketika hawa nafsu ini akan menggoda kita dalam waktu yang tidak kita ketahui. Tiba-tiba saja hawa nafsu itu muncul dan mengajak kepada keburukan. Karena pernah Rasulullah itu ditanya, apakah ada perang yang lebih besar daripada perang Badar. Jadi perang Badar ini adalah perang pertaruhan kaum muslimin yang mana jumlah dalam peperangan Badar ini tidak seimbang. Oleh karena itu Rasulullah pun menjawab bahwasanya ada perang yang lebih besar daripada perang Badar, yaitu memerangi hawa nafsu. Karena begitu dahsyatnya hawa nafsu ini mengganggu kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia, maka oleh karena itu kita harus senantiasa berhati-hati untuk jangan sampai kita itu sampai kecolongan atas gangguan hawa nafsu ini. Karena hawa nafsu ini memang sulit kita tebak. Ketika tiba-tiba muncul suatu godaan, misalnya ada seorang wanita yang
cantik lewat di depan mata, maka mata ini tidak bisa mengerem, kemudian timbul pada pikiran menuju ke hawa nafsu ini. Akhirnya begitu, ketika kita tidak mampu mengendalikan, maka kadang sampai terjadi pembunuhan, kadang sampai terjadi perkataan yang kotor karena untuk mencapai hawa nafsunya itu. Oleh karena itu, kita ketika mempunyai hawa nafsu harus mampu mengendalikan. Jadi hawa nafsu ini seperti kuda yang liar. Ketika kuda liar atau kuda yang tidak dikeluh, ada bahasanya dikeluh ini untuk menjinakkan hewan, kuda, sapi atau kerbau supaya tidak 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 sulit dikendalikan, supaya mudah dikendalikan kita. Jadi ketika keluh itu ditarik, maka hewan, kuda atau ibaratnya hawa nafsu itu bisa kita kendalikan. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah untuk menjadi tameng, nafsu kita, supaya nafsu kita itu supaya bisa dikendalikan. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, itu menjadikan hawa nafsu kita semakin bisa terkendalikan. Ketika kita tidak mampu berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nafsu pun akan semakin beringas, semakin tidak bisa dikendalikan. Karena nafsu ini kita tidak tahu kapan akan datang mengganggu kepada kita. Kemudian kita pun dalam beribadah juga akan diganggu yang namanya setan. Setan ini selalu mengganggu kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, kita diganggu supaya sholat kita tidak khusyuk, supaya sholat kita ngelantur kemana-mana, supaya pikiran kita kemana-mana. Dan setan ini kan tidak bisa kita lihat, sementara setan bisa melihat kita. Ketika kita tidak bisa melihat setan, otomatis kita pun tidak akan bisa siap ketika gangguan itu akan muncul kepada kita. Dan setan ini sangat banyak sekali mengganggu kita, karena setan mulai dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang pun tidak mati, selalu mengganggu umat manusia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa waspada, hati-hati kepada setan ini, karena memang setan ini memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah berjanji minta kepada Allah supaya diizinkan untuk mengganggu umat manusia, umat Islam untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita bisa diganggu oleh setan, maka kita menjadi orang yang celaka, karena akan mendapatkan kerugian ketika kita beribadah kepada Allah, tidak akan sebaik mungkin untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan ini mengganggunya, kadang itu setan itu mengganggu secara was-was ketika kita melaksanakan sholat. Jadi dalam surat An-Nas itu berbunyi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi menciptakan was-was dalam dada manusia supaya ketika kita beribadah melaksanakan sholat itu timbul keraguan-raguan, sifat was-was ketika sholat. Mungkin kita akan diarahkan kepada kebingungan, jumlah rakaatnya sudah pas apa belum,
keraguan-keraguan seperti itu, kemudian kita juga bisa ketika sholat pun juga akan diarahkan kemana-mana, mungkin memikirkan hewan ternak kita, mungkin memikirkan sawah kita, mungkin memikirkan harta kita, atau mungkin memikirkan keluarga kita, sehingga dalam sholat pun tidak mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah melaksanakan sholat. Jadi oleh karena itu ketika kita melaksanakan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, hendaknya kita membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan tujuan supaya kita dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk ini. Ketika kita tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa mampu menangani gangguan setan ini, maka kita pun akan menjadi sombong karena perilaku kita sendiri yang tidak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah kita, semua ibadah kita, ketika kita mampu melaksanakan semua itu karena anugerah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk yang ketiga kalinya kita ketika beribadah tentunya akan diganggu dengan yang namanya syahwat. Jadi syahwat ini keinginan yang buruk. Ketika kita bisa melaksanakan keinginan yang baik, istilahnya beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, maka kita berarti mendapatkan suatu keuntungan, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu melewati gangguan syahwat atau setan atau hawa nafsu itu tadi. Oleh karena itu, ketika kita timbul keinginan yang buruk yang menjadikan kita sengsara, celaka, kerugian yang besar di dunia dan di akhirat, hendaklah kita mencari solusi-solusi terbaik dengan banyak belajar untuk menuntut ilmu bagaimana kita supaya untuk mencari keselamatan dari gangguan-gangguan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah hendaklah selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam keadaan apapun senantiasa kita memohon pertolongan Allah. Jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala atas kehidupan di dunia ini, karena keselamatan kita hidup di dunia ini juga menjadi keselamatan kita nanti di akhirat nanti. Oleh karena itu kita harus memperbanyak bekal hidup di dunia ini untuk menuju kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di yaumul qiyamah setelah kita mati. Jadi ketika kita sudah mati pintu awal, ketika kita menjadi orang yang baik, maka kita akan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nanti di yaumul qiyamah, di hari kiamat, kita akan langsung dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita sebagai hamba Allah menginginkan keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi ketika seseorang menginginkan kebahagiaan, kemenangan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat tanpa berusaha untuk semaksimal mungkin melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya adalah bohong, itu namanya adalah dusta, itu namanya adalah orang yang mengejek kepada urusan akhirat kita. Oleh karena itu kita hendaklah berusaha senantiasa mengajak kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita. Hendaklah kita menjadi contoh kepada tetangga kita, saudara-saudara kita yang lainnya, supaya menjadi orang-orang yang menjadi selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, ketika kita beribadah melaksanakan sholat jamaah, untuk ketika beribadah
melaksanakan sholat, maka hendaklah kita senantiasa mengingatkan diri kita sendiri dengan cara selalu kita tegur nafsu kita, hati kita, supaya untuk menjadi orang yang senantiasa mencari ridha Allah, cinta Allah, menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan berbuat baik kepada sesama manusia, diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita malas ketika beribadah untuk menjalankan sholat jamaah ke musola atau mungkin di rumah, itu merupakan godaan setan yang kita tidak pernah mengira bahwasanya itu adalah godaan setan yang menjadikan kita menjadi orang yang bangkrut, orang yang celaka, orang yang sengsara ketika di dunia dan di akhirat. Ketika kita mampu melaksanakan, meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, hendaklah kita senantiasa mengawal hati kita untuk menjadikan hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan hati kita yang selalu ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh sesama manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian gangguan yang keempat adalah ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik kepada sesama manusia, kita dihalang-halangi oleh urusan dunia. Dan dunia ini meliputi harta, tahta, dan wanita. Ketika kita disibukkan oleh pekerjaan kita, bekerja dengan keras, dengan giat untuk mencari harta yang banyak, tetapi melupakan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya orang yang hubud dunya, orang terlalu cinta kepada dunia sehingga melupakan akhirat. Dan kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang selalu cinta kepada dunia tetapi melupakan urusan akhirat. Oleh karena itu, kita hendaklah menjaga diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa dijauhkan dari gangguan-gangguan yang kami sebutkan, diantaranya hawa nafsu, setan, kemudian syahwat, kemudian urusan dunia itu. Maka kita harus senantiasa berhati-hati untuk senantiasa menuntut ilmu, untuk senantiasa kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang benar-benar selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, ketika kita mencari harta, boleh-boleh saja, bahkan seorang muslim itu harus menjadi orang yang kaya raya, orang yang selalu berusaha giat bekerja tetapi tidak melupakan urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjadikan keseimbangan antara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari harta, urusan dunia, maka ketika kita harta itu kita manfaatkan untuk kepentingan akhirat, maka kita berarti telah menjadi orang yang berusaha untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ketika kita mencari harta untuk kesenangan, untuk foya-foya, untuk berbuat mewah-mewahan, maka kita melupakan urusan akhirat, maka berarti kita menjadi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, yang akan menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang sulit. Orang itu memang sulit mengarahkan hati itu untuk belajar mencari akhirat, itu memang sangat sulit. Mereka lebih condong kepada dunia karena memang nyata. Sedangkan urusan akhirat, urusan pahala itu tidak kelihatan, sehingga rata-rata manusia itu lalai, lupa
sehingga mereka berjalan seolah-olah menuju kebenaran padahal mereka menuju kepada kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya nanti akan dimasukkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini urusan dunia ini memang sangat sangat berat, sangat nyata kepada kita yang kebanyakan manusia itu sudah diganggu setan, nafsu, hawa nafsu, kemudian syahwat, kemudian dunia sekalian dimunculkan di hadapan kita, maka orang pun akan ketika keimanannya tidak kuat, maka mereka pun akan silau dengan perhiasan dunia itu. Padahal dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Semua itu akan kita tinggalkan ketika kita sudah mati. Ketika kita mempunyai harta yang banyak, ketika kita mempunyai dunia yang banyak, harta yang banyak, mungkin jabatan atau tahta, tetapi kita lupa bahwasanya itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, kepercayaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak tahu bahwasanya itu semua adalah ujian kita, maka kita akan menjadi orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Kita mungkin merasa bahagia, mungkin kita akan senang dengan harta yang banyak di dunia, mungkin kita akan bangga dengan pangkat kita, mungkin kita bangga dengan tahta yang kita duduki, tetapi kita lupa bahwasanya semua itu tidak akan menjamin kita untuk menjadi orang yang selamat, yang abadi, yaitu setelah kita mati di akhirat nanti. Oleh karena itu kita harus menyadari bahwasanya ketika kita hidup di dunia ini hanya sebentar, dan akan meninggalkan semuanya. Makanya ketika kita hidup di dunia ini merupakan ladang kita untuk mencari bekal untuk hidup di akhirat nanti. Ketika kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu, dunia ini hanyalah tempat kita berjalan dalam suatu perjalanan yang pendek, karena umur kita paling panjang 100 itu sudah ngoyo. Kebanyakan orang-orang itu kalau usia Rasulullah itu 63, rata-rata manusia itu di bawah 63 itu kebanyakan sudah mati atau mungkin diberi bonus lebih dari 63 tetapi tidak mampu menjadikan umur itu yang berkah. Oleh karena itu kita senantiasa berhati-hati supaya kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita senantiasa menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang samawa dan berkah, yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, sebelum kami akhiri, kita ketik Imam Ubed, jadi gabung, nggak ada spasi, BED, bednya BED, Imam Ubed. Jadi, dan semoga saudara-saudaraku mau like and subscribe. Bukan kami mengharap sesuatu dunia, tetapi semoga bisa menjadi bekal bagi kami, manfaat bagi kami, mungkin juga bagi orang lain, dengan harapan kami mempunyai cita-cita urusan dunia dan akhirat juga. Maka kami berharap yang lebih banyak lagi. Semoga kita semua nanti dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami akhiri dulu. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.